Yang mana Kota Waringin Barat merupakan salah satu wisata yang dikenal di mancanegara. Sebagai PJ Bupati, memberikan harapan ke depannya bagaimana? Dengan diresmikannya pemakaian kantor baru walaupun bekas, Dinas Pariwisata, harapan kami fokus untuk mengelola pariwisata di Kabupaten Kota Waringin Barat. Kita semua tahu, tadi Bapak sudah sampaikan, kunjungan wisatawan asing di Kota Waringin Barat ini sangat besar sekali. Ini membuat peluang kita di sektor ekonomi akan semakin baik dalam pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Waringin Barat. Pak, dengan adanya pariwisata, kita ini kan perlu budaya lokal. Nah, langkah-langkah apa yang diterapkan nanti PJ? Yang selama ini budaya lokal kita banyak tertinggal, Pak. Ya, jadi ada beberapa masukan dari guide-guide yang ada di sini. Ternyata di Kota Bakalan Bun ini tidak ada pertunjukan seni yang permanen, waktunya permanen. Nanti tadi di sambutan pemakaian kantor ini sudah kami sampaikan, insya Allah Sabtu atau Minggu ada pertunjukan di halaman Istana Kuning. Ini perlu dikomunikasikan dulu. Nanti pertunjukannya dengan melibatkan sanggar-sanggar yang ada di Bakalan Bun ini. Saya kira gitu. Oh, terima kasih. Ya, hari ini mulai masuknya kantor dinas pariwisata yang baru ya. Yang mana pariwisata sangat dituntut sekali untuk dikembangkan, khusus Kota Waringin Barat. Nah, Anda sebagai generasi, artinya milenial ya dikatakan gitu. Nah, sampai sejauh mana langkah-langkah ke depannya nanti? Langkah-langkah ke depannya seperti yang bisa kita lihat sekarang, kami memiliki asosiasi yang bernama Aba Ambo. Itu juga adalah salah satu langkah kita untuk terus melestarikan wisata yang ada di Kota Waringin Barat. Dan Aba Ambo tidak hanya untuk pajangan saja, kami di sini memiliki banyak sekali hal yang akan kami lakukan ke depannya untuk meningkatkan pariwisata yang ada di Kota Waringin Barat. Mungkin ada harapan? Harapannya untuk seterusnya itu agar tidak hanya kami yang melakukan kegiatan-kegiatan dan mendorong pariwisata yang ada di Kota Waringin Barat, tetapi seluruh masyarakat juga ikut serta dalam meningkatkan pariwisata yang ada. Terima kasih. Pariwisata sudah mulai menggeliat ya, di mana kita sudah meningkat. Nah, mungkin sebagai Camat Apsel bagaimana dengan ini? Ya, di Arus Selatan kita kenal dengan masyarakat lokal, diantaranya desa dan kelurahan lokal. Banyak sekali destinasi wisata yang berbasis kearifan lokal, diantaranya Desa Pasir Panjang yang sudah memperoleh penghargaan juara AQUI tingkat nasional. Dan tentu ini merupakan prestasi yang luar biasa, tinggal bagaimana meningkatkan kualitas kunjungan domestik, karena memang PR-nya ini adalah di samping amenitas tapi kita minim atraksi. Jadi atraksi ini harus kita perbanyak agar destinasi wisata di Arus Selatan ini bisa berkembang. Oke, makasih Pak. Hari ini adalah peresmian kantor pariwisata. Pariwisata tidak terlepas peran pentingnya juga terkait dengan UMKM yang ada di Kota. Bagaimana UMKM-nya? Ya, tentunya kita dari dinas yang membidangi UMKM lebih penuh terkait dengan pengembangan destinasi wisata. Jadi harapannya dengan adanya destinasi wisata tadi juga memberikan ruang kepada UMKM untuk bisa menambah perekonomian mereka di sekitar destinasi wisata tersebut. Tentunya tetap harus diatur, dikelola dengan baik sehingga adanya sinkronisasi program antara Dinas Pariwisata dan Dinas Pindakop UKM. Nah, kalau kita melihat UMKM Bang, yang menjadi andalan Kobar ini apa Bang? Ya, tentunya masih kalau kita lihat saat ini masih kuliner ya. Jadi makanan khas Nusantara, contohnya coto gembala, coto menggala dan lain-lain. Dan masih sifatnya souvenir, ini untuk pengembangan lebih jauh. Oke. Mungkin ada harapan Bang dengan adanya pariwisata di Kobar supaya lebih meningkat, khusus UMKM. Ya, khusus UMKM harapannya ya ikut juga berkembang seiring dengan pengembangan dari destinasi wisata di daerah Kota Waringin. Oh, makasih Pak. Hari ini saya dengar informasi sudah mulai masuk ke kantor baru. Bagaimana Pak? Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya kami sudah menempati kantor ini bulan Desember kemarin, tapi waktu itu masih dalam rangka pengalihan peralatan-peralatan, dan hari ini kebetulan kita dapat support dari pimpinan. Pak PJ berkenan
menghadiri kegiatan kita. Artinya ini sebagai sebuah launching kita lah di internal pemerintah daerah bahwa mulai hari ini secara resmi kantor Dinas Pariwisata sudah berada di Jalan Pakunegara ini. Tepatnya ex kantor perikanan. Demikian. Nah, mungkin dengan kantor baru ini yang selama ini kan masyarakat belum mengenal untuk tujuan ke pariwisata. Mungkin langkah-langkah apa yang perlu diterapkan? Ya, yang pertama tentunya kita harus melakukan penataan dulu kantor ini, ya. Yang pasti sebagaimana arahan pimpinan tadi, Pak Peci, agar kantor ini lebih menggambarkan ciri daripada bahwa ini kantor pariwisata. Mungkin ada simbol-simbol tertentu. Dan karena ini sebelumnya bekas kantor yang tidak membidangi bidang pariwisata, tentunya layoutnya perlu kami sesuaikan lagi. Ke depan mudah-mudahan segera ada support anggaran dari pemerintah daerah untuk kami lebih menata sehingga kantor ini menjadi lebih nyaman dan lebih dikenal dan mempunyai ciri khas dari kantor-kantor yang lain. Mungkin sedikit bocoran ciri khas yang menjadi salah satu andalan dari pariwisata ini apa, Pak? Ya, tentunya kantor ini harus menggambarkan Sabta Pesona yang menjadi ikon nasional bahwa gerakan pariwisata itu ada 8 Sabta Pesona. Ini yang akan kita gambarkan di kantor ini ke depan. Oke, mungkin harapannya Bang dengan kantor baru ini? Ya, karena kantor ini tentunya sesuatu yang baru akan membawa sesuatu yang baru pula. Harapannya teman-teman nanti ke depan akan lebih bersemangat menempati kantor ini, akan memunculkan ide-ide kreatif mereka. Dan mohon izin, saya hanya PLT di sini dan saya diminta menyiapkan ini semua sehingga nanti ketika sudah ada kepala dinas definitif kantor ini sudah siap. Berarti ini masih PLT ya, Pak? Iya. Bang, sedikit